Oke, kembali lagi bersama gua di Kilas Balik Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari Sukamakmur. Ada ini seorang sales motor. Ada ini mempunyai kisah pengalaman mistis dalam hidupnya dari sejak kecil sampai sekarang. Ada ini masih terus-terusan diganggu sama makhluk gaib ketika lagi di rumahnya gitu. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja kepada adanya. Silakan. Baik Kak Akmal, terima kasih atas undangannya saya di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pibianti dari Sukamakmur. Memang betul, saya selalu digangguin oleh sosok gaib dari sejak kecil sampai sekarang. Dan anehnya itu ketika saya di rumah saja, sedangkan kalau di luar itu nggak pernah. Gitu. Iya, Jadi digangguinnya itu ketika lagi di dalam rumah saja. iya, Tapi pernah nggak ketika adanya ini main ke rumah tetangga atau nginep di rumah saudara digangguin makhluk gaib, pernah nggak? nggak pernah. Itu pokoknya selalu di rumah. Di rumah saja. Iya. Contohnya itu ketika digangguinnya itu seperti apa tuh? Ketika tetenya lagi apa gitu digangguinnya. Contohnya seperti kayak lagi masak, terus nyetrika, dan lebih parahnya lagi ketika tidur. Itu gimana tuh digangguinnya? Apa dia tuh apa sosoknya itu ngegangguin dengan cara ngelempar sesuatu atau Enggak. ada angin aja? Enggak, jadi ketika saya mau tidur dalam waktu siang pun itu sering terjadi, Kak. Gitu. Misal saya mau tidur dari jam 12, jam 12 siang atau setelah sholat. Itu di waktu siang kan, jam 1. Nah, di situ saya mau tidur. Lalu ketika saya mau tidur siang, saya digangguin oleh sosok makhluk itu, Kak. Jadi dia selalu nampakin wujudnya dengan kayak Berbentuk apa sih, wujud apa tuh wujudnya? wujud pocong. Oh, kayak pocong. Iya. Itu di siang hari itu? Iya, Oh, kok bisa ya di siang hari itu ada makhluk-makhluk kayak gitu aku nggak ngeganggu? tahu, Kak. Itu tiap hari apa memang adanya ini sering melihat sosok-sosok kayak gitu, mempunyai indera kelebihan, indera keenam atau Kalau gimana? lihat penglihatan sih nggak pernah, cuman kalau sering sih iya. Tapi di rumah aja itu. Iya, Kalau di luar nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti ini kendalanya ada di rumahnya berarti itu. Kalau misalkan memang adanya ini punya indera keenam, sering ngelihat, mungkin kan di luar rumah juga pastinya ngelihat kan gitu. Iya, Kak. Tapi ini kan cuma di dalam rumah saja gitu. Iya, Kak. Dan anehnya lagi tuh siang-siang lagi. Iya, Terus kalau misalkan kalau malam-malam sama. digangguin juga. Iya, sama. Kayak Sama gimana juga tuh? sama. Pocong, berwujud pocong atau kayak berbentuk tubuh hitam. Hmm. Pokoknya semuanya hitam atau merah. Oh, ada setan merah juga. Iya. Oh, gitu, ngeri juga ya. Tapi ke adenya gimana tuh ketika lagi digangguin? Ya kayak gitu, Kak, kayak ngerasa ketakutan gitu. Ketika saya tidur, itu kan awalnya kayak mau mimpi, tapi malah tertimpa oleh kayak wujud itu. Aku nggak bisa gerak, terus kayak mulut aku tuh nggak bisa meminta tolong, nggak bisa teriak-teriak, kayak orang bisu, Kak. Oh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, nggak bisa Oh, ngapa-ngapain. gitu. Tapi kelihatan itu wujudnya. Kelihatan jelas. Itu ketika adanya nggak bisa gerak, terus tapi ada yang minta tolong, mencoba minta tolong gitu sama mencoba, orang-orang rumah. tapi nggak ada yang dengar. Gak ada yang dengar. Iya. Itu sampai berapa menit itu, apa sampai berapa jam itu kejadian seperti itunya? Tergantung, Kak. Kadang sampai sekitar 10 menit atau 5 menit. Lumayan juga. Tapi kalau sesak enggak? Iya, sesak. Sesak. Iya. Wah, bahaya juga ya. Terus ketika sadar-sadarnya itu adanya gimana tuh? Ketakutan. Ketakutan. Iya. Nggak minta tolong ke orang rumah lagi? Enggak, langsung diam, kayak ngerasa sosoknya kayak masih ada gitu, Kak. Gitu. Tapi ke adenya sendiri ketika dia ngeganggu ade lagi tidur, dia nunjukin wujud dia, sosoknya itu seperti pocong, terus tadi itu apa, bentuk hitam, Iya, badannya sama gede. badannya gede. Iya, Terus ada setan merah juga iya. kayak gitu. Jadi tapi mereka itu pernah gak sih sampai nyelakain adenya gitu kan?
ketika ada tidur sampai pernah gak sih nyelakain atau ngerasa dicekik? Iya, Oh, sering. pernah dicekik. Iya, pokoknya setiap tidur pasti yang dirasain itu. Jadi kayak dicekik gitu sama makhluk itu. Iya. Dan saya juga pernah kayak setiap tidur kayak didatengin ular gede banget gitu. Tapi itu ularnya itu secara nyata apa dalam mimpi itu? Dalam mimpi, tapi Dalam mimpi. kayak serasa nyata. Ternyata Ularnya hitam gede gitu. Ngiket di tubuh. keinget di tubuh. Iya. Oh, ya, tapi kayak kerasa gitu. Iya, kerasa. Tapi posisinya itu lagi tidur. Iya, lagi tidur. Kasihan juga ya. Jadi ada ini sering digangguin ketika lagi tidur. Jadi di kamarnya itu, di rumahnya itu ada makhluk pocong, sosok pocong, terus makhluk hitam sama setan merah, dan juga ditambah lagi katanya kalau lagi tidur tuh sering didatengin sosok ular hitam katanya. Jadi ngerasa ngebelit tubuhnya adanya ini. Tapi ade pernah cerita gak sama orang-orang rumah gitu? Pernah sih, tapi kayak nggak ada yang percaya, kan cuman aku yang ngerasain. Ngerasain. Itu ceritanya ke siapa tuh? Ke ibu apa Iya, ke ibu, Kata- saudara. kata ibu gimana tuh? Masa sih gitu, kayak nggak percaya, soal nggak percaya. Aku udah jelasin gitu, kayak aneh. Bahkan bukan hanya hal itu yang aku rasain. Contoh kayak ada orang gitu lagi jalan-jalan di rumah. Di dalam rumah. Ya, terus kayak ada orang nangis. Gitu. Saya juga pernah lihat kayak selewatan doang gitu dari luar. Itu Benda hitam. selain adenya itu di rumah itu ada berapa orang sih di dalam rumah itu? Ada 5 saudara. Ada 5 saudara. Itu saudara-saudara yang lain ngelihat nggak apa pernah digangguin juga nggak di rumah itu? Nggak pernah. Cuma adenya aja. Iya. Aneh juga ya. Jadi ade ini ya di rumahnya itu ada 5 bersaudara, tapi yang diganggu cuma ada ini aja gitu kan. Sedangkan ada ini ketika lagi di dalam kalau ketika lagi di luar atau lagi di rumah saudara nggak pernah digangguin gitu. Anehnya itu cuma di dalam rumah saja gitu. Iya, Kak. Dan juga bukan hal itu juga. Pas saya tidur tuh tiba-tiba di bawah bantal tuh ada kayak binatang belatung. Oh, ada belatung Iya. di bantal. Iya. Itu tiba-tiba itu. Iya. Bau busuk apa gimana Ya, itu? tiba-tiba kayak bau busuk. Pas dicari tuh di bawah bantal. Di bawah bantal ada Iya. belatung. Iya, banyak. Banyak banget itu. Kayak ada belatung warna merah. Warna merah. Terus itu gimana itu ketika ada bau busuk di kamar lagi tidur, terus bangun tiba-tiba di bawah bantal itu ada belatung, itu gimana tuh reaksinya? Terus reaksi orang rumah gimana? Otomatis kan orang rumah itu pasti pada tahu dong. Kalau wah ternyata bener nih, ada apa yang diceritain nama ade ini ternyata bener nih, itu kan ada bahwa memang ada kejanggalan di rumah ini, kan? Itu gimana tuh reaksi orang-orang rumah? Iya, sempat kaget sih semuanya. Awalnya kan kayak nggak tahu ya bau-bau apa gitu kan pas tidur udah 2 hari gitu kan. Nggak tapi pas 1 hari itu kan dicari itu nggak ada. Tapi pas malam ditidurin sama aku, pas paginya itu ada, tiba-tiba muncul si belatungnya itu Di bawah bantal. Iya. Ngeri juga ya. Iya. Berarti itu sampai sekarang itu. Iya, Kak. Makanya saya tidur sekarang nggak suka sendiri, paling suka ditemenin Ditemenin sama siapa tuh? sama ibu atau adik. Oh, jadi kalau sekarang tidur sama ibu, Iya. sama adek juga. Iya, Kak. Oh, ya memang harus gitu. Kalau saran saya juga seperti itu. Jadi kan adanya ini ketika lagi tidur sendiri suka digangguin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi ditemenin sama orang tua itu sama adek gimana tuh? Masih digangguin juga? Masih. Masih? Iya, masih. Tapi nggak setiap hari, sering aja kayak jarang. Oh, gitu. Ketika adek nih tidur lagi sama ibu atau sama adeknya, sama adiknya, masih digangguin juga itu? Iya, masih, Kak. Terus ke ibunya gimana tuh? Ngerasa apa? Enggak tuh ibu? Enggak, cuma aku yang ngerasain. Itu ngerasa kayak pas awal tadi aku ngerasa kayak dicekik, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong juga. Itu. Terus aku minta tolong dan untungnya aku tidur berdua jadi ada yang bangunin. Oh, gitu. Berarti ibu tahu dong ketika adanya ini, ketika merasa ada yang dicekik atau lagi diapain, tahu? Iya, tahu.
Terus kata ibu gimana Ya aku kayak reaksinya? minta tolong teriak-teriak gitu ya. Kayak orang ketakutan gitu Kak. Udah ibu aku bangunin. Gitu. Terus kata ibu gimana tuh kalau udah kayak gitu? Iya. Apa ada saran gitu buat adiknya dari ibu, harus gini harus gitu? Ada apa kan, gimana? aku kan cerita ke orang-orang terdekat ya, katanya banyakin sholat, kataku udah gitu kan, yasinan setiap maghrib udah, kataku gitu, banyakin sholawat, udah juga, terus udah sampai dikasih minum air gitu ya buat diminum katanya. Air syariat. Iya. Tapi tetap aja nggak mempan. Iya. Sampai sekarang masih digangguin. Masih. Tapi kamu tahu sih, makhluk gaib itu ngegangguin kamu tiap hari itu apa sih yang dituju sama mereka itu? Apa sih yang dicari sama mereka pada kamu itu? Aku kurang tahu Kak. Kurang tahu. Iya. Jadi kan takutnya itu dia tuh pengen ngegangguin kamu, ngejar-ngejar kamu sampai mau nyelakain kamu, itu ada maksud dia mau ada sesuatu dari kamu gitu, yang mau diambil dari kamu gitu. Apa gimana? Iya, nah itu saya nggak tahu. Kurang tahu dari situ. Jadi diganggu aja tiba-tiba gitu sama tiba-tiba mereka. saya sering diganggu oleh hal gaib kayak gitu. Ya mungkin ada yang istimewa dari adeknya dalam diri adek, sehingga makhluk-makhluk gaib itu ingin memperebutkan adek gitu. Apa adek ngerasa apa tidak sih yang mereka cari itu apa sih sebenarnya gitu? Merasa gak itu? Ya merasa sih, kayak aku nggak tahu sih, aku kepikirnya kayak kok aneh gitu, setiap di rumah tuh aku selalu digangguin oleh hal kayak gitu. Terus sampai sekarang kan masih digangguin ya, gangguin makhluk kayak gitu. Terus adanya sekarang untuk kedepannya gimana tuh Dek? Ada tujuan apa buat agar adek itu tidak selalu digangguin lagi sama makhluk kayak gitu? Terus sekarang sih aku memberanikan diri buat kayak tidur sendiri lagi gitu, buat nggak overthinking yang jelek-jelek gitu Kak. Gitu. Jadi sampai sekarang adanya masih tidur ditemenin sama orang tua, karena orang tua juga berarti sekarang udah tahu ya? Iya udah tahu gitu. Jadi udah percaya sekarang bahwa bener ada yang janggal gitu di rumah ini. Iya Kak. Tapi sebelumnya di rumah itu pernah gak sih orang tua adenya manggil orang, bisa dikatakan orang pintar lah gitu, untuk mengusir makhluk-makhluk gaib itu di rumah adenya? Pernah gak itu? Belum pernah Kak. Belum pernah. Iya. Karena kayak ngerasa orang-orang rumah kayak nggak mungkin ada gitu Kak. Karena mereka nggak ngerasain, karena cuma aku yang ngerasain. Tapi kan ibunya udah tahu gitu, udah tahu bahwa ternyata bener nih yang diceritakan adanya itu, ternyata bener kejadian gitu kan. Bahkan ngelihat sendiri adanya lagi kayak orang dicekik, lagi digangguin gitu kan, ngerasa dia. Iya memang sekarang aja ibu aku percaya, pas sebelumnya itu belum percaya Pak. Baru sekarang ini percaya. Iya. Oh gitu. Terus itu reaksi orang rumah gimana tuh ketika adanya tahu adanya digangguin makhluk gaib seperti itu? Ya kayak ngerasa aneh aja, kok bisa sih gitu kan, cewek digangguin oleh sosok kayak gitu kan. Emang kamu habis dari mana? Mereka selalu bilang kayak gitu Kak. Kok setiap tidur selalu digangguin, kayak ada yang gangguin hal gitu, kayak lihat kayak pocong, terus kayak berbentuk pocongnya tuh merah atau hitam gitu Kak, bentuk badan gede. Jadi mereka nanya itu aja. Kamu tuh jadi nyangkanya kamu tuh habis main dari mana gitu. Iya, aku ceritain juga, aku selalu datengin ular gitu. Ular apa aja sih, tapi kebanyakan ular hitam. Ular hitam. Iya. Gitu. Tapi kalau mau tidur itu adanya suka baca doa terlebih dahulu gak sih? Suka, aku kan dikasih saran sama teman yang ya seumpamanya kayak lebih tahu ya Kak. Terus aku dikasih tahu, katanya kalau tidur harus wudhu dulu. Iya, terus baca ayat kursi. Ya selebihnya ayat-ayat pendek lah gitu. Ya aku lakuin itu, tapi tetap aja masih. Iya, masih. Ini solusinya gimana ya? Tapi
insya Allah ya, saya juga nggak janji nama adiknya. Kita juga kan di sini ada tim nih Dek, nih mungkin saya juga punya kenalan gitu. Tapi kalau misalkan adik berkenan sama keluarga untuk kita bantu menyelesaikan masalah adik ini, ya kita minta sama Allah, kita pasrahin semua sama Allah, dan kita cuma berusaha mau menolong adiknya gitu, biar adiknya itu tidak selalu diganggu sama makhluk gaib itu. Karena apa? Saya saya ngerasain banget apa yang ada rasain, pasti dalam pikiran itu nggak tenang banget. Ada mau pergian kemanapun nggak tenang, apalagi tinggal di rumah gitu, pasti nggak tenang gitu. Mau ada, apalagi ada sendiri di rumah itu pasti nggak bakal tenang. Jadi kan kasihan juga adanya itu, apa sih bisa dikatakan stres juga kan, pikiran itu kenapa sih selalu digangguin kayak gini, gitu kan? Iya Kak, saya selalu mikir kayak kenapa selalu digangguin ya setiap hari gitu kan. Bahkan saya juga kadang suka bergadang sampai subuh karena saking takutnya. Terus ketika kalau misalkan udah lewat subuh itu yang ngegangguin masih ada gak? Enggak. Kalau di waktu pagi enggak. Kalau udah masuk jam, kayak aku tidur siang dari jam 1, jam 2 itu ada. Suka ada. Berarti kalau pagi mah nggak ada. Enggak, kalau malam dari jam 11 sampai jam 1. Malam dari jam 11 sampai jam 1. Iya. Gitu. Berarti kalau udah jam 2, jam 3 sana enggak? Enggak. Gitu. Berarti udah bisa tidurnya itu ketika udah jam 2 berarti ya? Iya, tergantung ngantuknya sih. Kalau mau jam 2 atau nunggu subuh. Karena memang rasa takut mah masih ada ya. Walaupun jam 2 udah nggak ada sosoknya, tapi rasa takut mah masih ada. Iya, gitu. takut. Gitu. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan di sini ada hikmahnya. Ada datang ke sini udah menceritakan pengalaman misteriusnya. Bahkan sampai sekarang ada masih diganggu sama makhluk gaib itu. Insya Allah kita bantu Dek sama tim, terus kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah, mungkin wasilahnya melalui kita, hakikatnya dari Gusti Allah. Dan mudah-mudahan doa kita dijabah ya Deh. Mudah-mudahan adanya itu tidak diganggu lagi sama makhluk-makhluk gaib seperti itu. Iya Kak. Nah itu Dek, sekarang saya mau nanya nih, kejadian paling parah itu di rumah, itu kejadian apa tuh Dek? Sehingga yang bikin ada bener-bener takut banget sama makhluk gaib, sosok gaib itu di rumah. Terus ketika adanya lagi apa, lagi gimana, kejadiannya itu seperti apa tuh Dek? Yang paling parah itu? Jadi kejadian yang paling parah itu kan saya sempat tidur di kamar kakak saya. Iya. Nah di situ kan saya tidur jam 12 malam. Sama siang juga sih. Terus tiba-tiba kan saya mimpi, tapi nggak jadi. Itu malah kedatangan sosok itu kayak pocong Kak. Tapi wujudnya gede gitu. Tapi pas itu kan apa sih, si wujudnya itu mau nimpa ke badan saya gitu kan. Tapi itu nggak jadi Kak. Jadi kayak pindah ke kayak kaca gitu, jendela. Ada di jendela gitu wujudnya. Kayak ngeliatin gitu. Jadi dia itu mau ngapain kamu itu? Nggak tahu Kak. Jadi kayak seolah dia mau nimpa ke aku gitu, kayak mau gimana kayak ya? mau masuk Iya gitu. Tapi nggak jadi. Iya, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saking saya ketakutannya. Mau minta tolong nggak bisa, tangan saya juga bisa gerak. Pasti ketakutan banget ya adanya. Iya. Kasihan banget ya. Tapi untungnya adek di rumah nggak sendiri ya, jadi banyak saudara, ada 5 bersaudara. Jadi kalau menurut saya nih, kedepannya selagi memang masih digangguin seperti itu, alangkah baiknya adek kalau tidur jangan sendiri dulu, karena ada banyak saudara tuh. Tidur bareng-bareng saudara-saudara adek, terus bareng sama ibu gitu kan. Jadi yang saya takutkan ketika adek tidur sendiri, takutnya diganggu lagi sama makhluk-makhluk itu, takutnya terjadi yang enggak gitu, takutnya dia mencelakakan juga gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu deh. Kalau misalkan adek tidur bareng-bareng sama saudara atau sama ibu, setidaknya kan ada pembantu, ada orang yang tahu gitu, ada yang nolongin gitu. Tapi kalau adanya sendiri, adanya mau minta tolong ke siapa? Soalnya kan tadi seperti yang tadi Ade bilang, Ade udah teriak sekencang mungkin minta tolong ke siapapun, gak ada yang dengar kan gitu. Tapi kalau
Ade tuh merasa kalau Ade tuh teriak sekencang mungkin kan gitu, udah minta tolong ke sana tapi nggak ada yang dengar gitu. Nah itu takutnya ketika ada terjadi seperti itu di dalam kamar sendirian, takutnya dicelakain sama makhluk-makhluk kayak gitu, nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan Ade tidur bareng keluarga atau bareng ibu, itu setidaknya ada yang nopang Ade gitu, ada yang tahu lah kejadiannya itu. Jadi ada yang bisa ngebantu. Kalau misalkan adanya lagi merasa ada yang mencekik atau sesak napas, setidaknya kan ada yang ngebangunin gitu. Iya, Kak. Tapi kalau misalkan sendiri kan ngeri juga gitu deh. Itu saran saya gitu. Terus juga jangan lupa setiap setiap mau tidur selalu berdoa. Walaupun memang adanya suka berdoa sebelum tidur, bahkan ngejalanin sholat, sholawat segala macam itu, tapi masih digangguin sama makhluk kayak gitu. Ada jangan putus asa. Ada tetap minta sama Allah dalam hati, ada fokus minta sama Allah, berdoa minta sama Allah untuk perlindungan adanya gitu, biar ade itu dilindungin, selalu dilindungin, nggak diganggu lagi sama makhluk-makhluk kayak gitu. Itu maksudnya deh. Insya Allah saya yakin setelah ini ade gak bakal diganggu lagi. Insya Allah saya yakin, saya percaya doa Allah gitu kan, saya percaya bahwa ade itu gak bakal diganggu lagi gitu, Iya, sama Kak, makhluk semoga kayak aja. gitu. Jadi kasihan juga, saya juga dengarnya ade umur berapa tahun sih? 18. 18 tahun. Iya, Kak. Umur baru 18 tahun udah sering digangguin gitu kan, kasihan juga, perjalanan masih panjang, takutnya pikiran ade tuh kemana-mana. Iya, Itu yang benar. saya takutkan itu. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada ya. Iya, Jangan Kak. sampai. Mudah-mudahan setelah adanya ada di sini, udah menceritakan kisah mistisnya di sini, kita semua ada jalan untuk membantu ade gitu, biar adanya nggak digangguin lagi sama makhluk-makhluk kayak gitu. Terus apalagi tuh deh kisah mistisnya ketika lagi di rumah, atau mungkin ketika lagi di luar rumah pernah ada kejadian aneh atau gimana gitu? Kejadian di luar sih nggak pernah. Nggak Pokoknya pernah. kejadian itu seiringnya di rumah. Di rumah aja Dan gitu. iya, aku juga pernah tidur tapi kedatangan kayak sosok perempuan bawa pisau, Kak. Perempuan bawa pisau. Iya, kayak sama mau nusuk gitu pas tidur. Tapi Heeh. Pas tidur. iya, Jadi perempuannya itu kayak gimana tuh, Dek? Bisa dijelasin nggak sosoknya itu, terus bentuknya itu kayak gimana? dari muka sih nggak tahu. Pokoknya itu bentukannya kayak perempuan, dia kayak bawa pisau kayak mau nyalakain gitu. Gitu. Ini ngeri juga ya. Tapi itu bener-bener kelihatan. Iya benar, aku kelihatannya sih dari bentuk pisaunya aja sih, Kak. Itu ketika terjadi seperti itu, ada reaksi ada tuh gimana tuh reaksinya? Jelas-jelas ketakutan banget itu, Kak. Itu sih yang paling aku takuti. Itu ya. Iya, Gitu. Tapi nggak sampai mencelakain adanya kan? enggak, karena pas itu aku langsung kebangun Langsung saking bangun. takutnya. Langsung minum, habis itu kayak ngambil wudhu sholat. Sampai Tapi segitu. bayangan itu kayak tetap masih ada, teringat terus. Jadi susah untuk tidur lagi ya. Iya, Gitu. Kak. Susah tidur lagi, walaupun makhluknya udah nggak ada, tetap aja kebayang-bayang takutnya gitu. Ngeri juga ya. Terus gimana lagi tuh? Apa sih yang diganggu terakhir itu? Ade pas kapan tuh? Terakhir kali diganggu, sosok apa tuh yang terakhir ngeganggu Ade? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Iya, sosok perempuan kayak bawa pisau itu, Kak. Oh, itu berarti yang sosok perempuan itu baru ini. Iya, Oh gitu. Tapi nggak pernah terjadi apa-apa kan sama keluarga? enggak ini. Nggak, cuman diganggu aja kayak gitu. Tapi ada pernah nanya nggak sama kakak atau orang rumah, Kak pernah nggak sih kakak digangguin sosok ini gitu? Enggak pernah. Nggak pernah nanya. Iya, enggak. Coba aja ada nanya, siapa tahu aja kakaknya juga sama pengalamannya kayak adanya gini gitu kan. Kalau misalkan dia mempunyai pengalaman yang sama, berarti kakaknya itu atau saudaranya Ade sama digangguin juga gitu, berarti memang bukan ke Ade aja gitu. Berarti ini ya kalau menurut saya itu
yang harus diberesin di rumahnya, Dek. Menurut saya yang harus diberesin di rumahnya, karena ini itu kejadiannya makhluk-makhluk itu adanya di rumah gitu kan. Ketika di luar rumah itu nggak ada gitu, aneh Iya, sekali gitu. Kalau memang terjadi pada adenya, dalam tubuh adenya, mungkin kan di luar rumah juga ada sering diganggu kan iya. gitu. Tapi ini kan cuma di dalam rumah aja gitu. Oh gitu. Terus ada lagi ya? Selebihnya udah nggak ada. Udah nggak ada Iya. lagi. Oh ya. Baik, terima kasih ya, siapa namanya? Feby. Terima kasih udah mau berbagi cerita pengalaman mistisnya di acara Kilas Balik Misteri. Dan mudah-mudahan setelah ini kita mempunyai solusi ya buat DPB untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang suka diganggu sama makhluk-makhluk gaib di rumahnya gitu ya, dia. Iya, Kak. Nah, baik, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini cerita dari narasumber kita, DPB. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, kalau misalkan dari teman-teman mempunyai pengalaman-pengalaman mistis atau mau berbagi ceritanya bersama kita di sini, bisa hubungi channel kita atau di email kita, bisa juga di WA gitu. Tinggal di ini aja, di dikabarin aja, di kontak aja, nanti diatur jadwalnya sama adminnya gitu. Oke, baik, terima kasih, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.